salam sejahtera kepada seluruh anak didik kami SMP Santo Thomas 4 Medan. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Ibu harap anak-anak kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini adalah hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau kemarin kamu sudah disuguhi mungkin materi-materi untuk MPLS dan juga gedung sekolah kita kamu sudah melihat. Nah, hari ini juga Ibu akan melanjutkan materi MPLS kita. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri, mungkin sudah ada yang lupa atau sudah tidak mengingat lagi. Sebenarnya kemarin juga sudah ada video pengenalan guru-guru dan staf pegawai di SMP Santo Thomas 4. Tapi tidak apa-apa, Ibu akan memperkenalkan diri lagi kepada seluruh anak didik kami kelas 7A dan B. Nama Ibu Mutiara Sinaga SPD, yang sering dipanggil Ibu Muti. Ibu mengajarkan bidang studi Bahasa Indonesia untuk kelas 7, 8, dan 9. Dan untuk tahun ajaran ini, 2020-2021, Ibu menjadi wali kelas 9D. Oke anak-anak, sebelum kita awali kelanjutan materi MPLS, kita berdoa terlebih dahulu karena kita tahu doa itu adalah sumber kekuatan kepada diri kita pribadi lepas pribadi. Maka mari kita siapkan diri kita untuk berdoa. Kita tandai terlebih dahulu diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan pantas dan layak kami panjatkan kehadirat-Mu atas rahmat dan cinta kasih yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Hari ini kami, anak-anak-Mu SMP Santo Thomas 4, sebentar lagi akan melanjutkan masa pengenalan lingkungan sekolah. Mari Tuhan, turunkan terang Roh Kudus-Mu kepada semua anak didik kami, agar mereka senantiasa menjadi anak yang disiplin, anak yang memiliki integritas yang tinggi, agar mereka dapat menjadi generasi penerus di bangsa kami ini. Tuhan yang Maha Kudus, demikian juga dengan pandemi COVID-19 yang masih melanda di negara kami ini. Mari Tuhan Yesus campur tangan, agar pandemi ini dapat berakhir dengan cepat dari Nusantara kami ini. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, pada kesempatan pagi hari ini juga kami berdoa buat seluruh orang tua siswa-siswi kami. Berikanlah Tuhan mereka kelimpahan rezeki-Mu, kesehatan yang daripadamu, agar orang tua anak didik kami ini dapat memenuhi seluruh keperluan anak-anak kami, baik jasmani maupun rohani. Sehingga nanti kami dapat bersukacita di dalam nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini dan ampunilah kami yang berdosa ini Bapa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak kami yang terkasih, saya harap dan Ibu yakin kamu masih tetap dalam keadaan semangat, karena itu biasa siswa baru mempunyai semangat 45 karena masih tahap beradaptasi ya kan Nak? Sekalipun kita masih tetap melakukan online atau daring, Ibu harap jiwa semangat tadi jangan pupus dari dalam dirimu. Ya, hari ini Ibu akan menyampaikan materi seputar GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Anak-anak pasti tahu apa itu literasi. Untuk lebih mendalami apa itu Gerakan Literasi Sekolah, hari ini Ibu akan menyampaikan sekelumit tentang Gerakan Literasi Sekolah. Pertama, mulai dari pengertian. Jadi, Gerakan Literasi Sekolah atau GLS itu adalah suatu gerakan untuk menumbuhkan budaya membaca dan menulis peserta didik sehingga terciptalah pembelajaran sepanjang hayat. Bagaimana implementasi GLS SMP Santo Thomas 4 Jalan Suparman 107 Medan? Nah, anak-anak, literasi itu sebenarnya bukan hal yang baru lagi dalam dunia pendidikan kita. Hanya saja, kata literasi belum begitu lazim atau belum begitu biasa kita dengarkan. Berdasarkan KBBI,
Literasi berarti kemampuan menulis dan membaca. Membaca ini merupakan salah satu kegiatan dalam berliterasi untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap peserta didik. Oleh karena itu, SMP Santo Thomas IV sudah menerapkan gerakan literasi sekolah dan akan tetap menerapkannya karena sangat berbeda bagi perkembangan peserta didik. Adapun program literasi sekolah yang akan dilaksanakan antara lain: 1. Adanya jadwal rutin mengunjungi perpustakaan. Ini yang pertama. Apabila nanti pandemi COVID-19 sudah berakhir dari Nusantara kita ini dan pemerintah sudah mengizinkan kembali masuk sekolah untuk tatap muka, maka nanti ibu akan membuat schedule atau jadwal untuk mengunjungi perpustakaan. Yang kedua, pemberdayaan mading setiap kelas. 3. Mengadakan lomba karya literasi antar kelas. Nah, ini yang lebih menyerukan anak didik kami semuanya ya. Apabila kamu sudah menumbuhkan budaya membaca dan menulis, tentu kamu akan mampu bersaing ataupun berlomba. Dengan demikian, kamu bisa nanti menjadi pemenang kalau diadakan lomba karya literasi antar kelas. Nah, adapun tujuan dari gerakan literasi sekolah sangat banyak tujuan dan manfaatnya. Antara lain tujuannya adalah: 1. Menciptakan budaya baca tulis. Anak-anak kami sering mendengarkan peribahasa yang berbunyi "ala bisa karena biasa". Kalau anak kami sudah terbiasa menulis, maka itu akan menjadi suatu budaya di dalam kehidupan anak didik kami. Tujuan yang kedua, menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Dalam literasi sekolah, bukan hanya buku pelajaran. Buku pelajaran ini masuk ke kategori buku non-fiksi. Bukan itu saja nak yang kamu baca, tetapi juga kamu akan dimanjakan dengan buku-buku fiksi. Di dalam buku fiksi tentu kamu akan membaca atau mengenal tokoh-tokoh protagonis, di mana tokoh protagonis ini adalah tokoh yang disukai pembaca. Kalau di televisi atau sinetron, sinema elektronik, ini tokoh yang disukai penonton. Tentu dengan tokoh baik ini, tokoh protagonis ini, kamu akan mengimplementasikan karakter tokoh itu ke dalam diri kamu, sehingga mampu mengembangkan budi pekerti kamu kalau rutin membaca. 3. Meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi yang bermanfaat. 4. Meningkatkan kepahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Nah, lantas yang kelima, membuat peserta didik semakin mampu berpikir kritis. Karena apa? Karena cakrawalamu sudah semakin luas, tentu kamu mampu berpikir kritis. Dan tujuan yang terakhir, melatih peserta didik untuk mampu menulis dan merangkai kata dengan baik. Nah, luar biasa kan anak-anak? Tujuan dari gerakan literasi sekolah ini sangat banyak. Oleh karena itu, ibu mengharapkan ketika kamu nanti di SMP Santo Thomas IV ini, minat membaca dan menulis kamu akan semakin tumbuh. Oleh karena itu, mari, tidak ada kata terlambat. Kita coba menggali, menumbuhkan minat baca tulis kita. Ya. Nah, demikian saja penerapan gerakan literasi yang ibu bawakan di pagi hari ini. Karena teori untuk membaca itu sedikit, praktiknya yang lebih banyak. Oleh karena itu, anak-anak, sebelum masuk ke materi selanjutnya di MPLS ini, nah, ibu akan menyuruh kamu menulis nama-nama guru beserta staf pegawai SMP Santo Thomas IV. Ibu hanya ingin tahu sejauh mana kemampuan kamu mengingat, membaca nama-nama guru pegawai. Nanti kamu buat di buku
tulis MPLS kamu, nama-nama guru beserta materi pelajaran yang dibawakannya. Oke anak-anak, Ibu harap tugas ini dapat kamu kerjakan. Besok boleh kamu share ke grup ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan selamat melanjutkan pembelajaran kembali. Akhir kata Ibu ucapkan salam literasi. Sekian dan terima kasih.